Hai semuanya, saya Derek dari kelompok 1. Video ini akan menjelaskan tentang program yang kelompok saya buat dan menjelaskan cara memakainya. Nah, apa itu address verification? Address verification itu adalah pemeriksaan suatu alamat, apakah alamat itu valid atau tidak. Pada zaman sekarang, banyak orang menggunakan jasa online seperti online shopping, membeli jasa online, transportasi online, dan sebagainya. Dan semua itu membutuhkan alamat yang jelas. Terkadang mencari alamat rumah pemesan atau pengguna, sering banget kurir paket bingung terutama alamat kurang jelas. Nah, di sini kita membuat aplikasi menggunakan metode LEX dan YAK untuk mendapatkan alamat yang lebih spesifik yang dapat mempergampangkan ojol atau kurir untuk mencari alamat dan sampai tujuan dengan gampang. Nah, LEX dan YAK itu apa? LEX itu merupakan program yang membuat Lexica Analyzer yang membuat token. YAK itu merupakan program yang membaca grammar dan membuat code C pada sebuah parser. Ini langkah-langkah untuk membuka programnya. Pertama, kita membuka CMD dan menuju ke lokasi file address verification, lalu mengetik address verification.exe untuk menjalankan program. Mengetik help jika memerlukan bantuan, mengetik alamat sesuai dengan contoh format yang ditampilkan program. Program akan melakukan verifikasi. Jika verified program akan menampilkan bahwa alamat valid. Jika tidak, program akan menampilkan bagian yang salah dari alamat. Simulasi program. Membuka CMD dan menuju ke lokasi folder address verification. Mengetik address verification.exe untuk menjalankan program. Mengetik help untuk mendapatkan bantuan format. Contoh input alamat yang program verify sebagai alamat yang valid. 1, 2, 3. Lalu contoh input alamat yang program verify sebagai alamat yang tidak valid. Ini mengurangi tax error. Ini mengurangi tax error juga. Ini juga. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang isi program kami. Pertama yang LEX. Jadi di sini ini itu merupakan token. Jadi jalan itu tokennya itu isinya itu jalan atau JL titiknya opsional. Baru namanya itu terdiri dari 3 huruf atau boleh lebih, dan strip ini opsional. Strip ini apa? Strip ini kita gunakan sebagai spasi. Kalau misalnya kita menggunakan spasi, dia akan menganggap itu token baru. Jadi kita menggunakan strip. Jadi contohnya Taman Kota Mas. Itu jadi Taman Strip Kota Strip Mas. Baru habis itu eh, ini itu boleh terdiri dari satu kata atau lebih. Minimal harus ada satu kata. Dan setelah itu nama itu bisa numerik yang terdiri dari satu atau tidak pingin sama sekali. Jadi contohnya maunya Taman Kota 11, Taman Strip Kota Strip 11, atau Strip Kota Strip 1. Eh, jadi yang bagian-bagian numerik itu opsional. Ya, jadi bisa juga cuman Taman Strip Kota Strip Mas gitu. Baru setelah itu yang blok itu sama kayak jalan tadi, dia itu terdiri dari blok, titiknya itu opsional, dan seterusnya. Nama blok itu terdiri dari minimal satu huruf, dan huruf kedua itu opsional, dan huruf ketiga opsional. Artinya itu dia bisa 3 huruf. Jadi contoh blok A, blok AA, blok AAA. Dan setelah itu dia ada numerik. Jadi bisa dimasukin numerik ke dalam blok. Jadi contohnya AAA1, A1, A2 gitu maksudnya.
Jadi kalau misalnya contoh gak mau pakai numerik, dia bisa jadi blok A doang gitu. Baru nomor. Nomor itu ya nomor. Baru ini titiknya itu opsional, seperti biasa dan seterusnya. Baru nomor blok. Nomor blok itu ya contoh blok A1 nomor 3. Jadi pasti ada satu angka, minimal harus ada satu angka. Blok A nomor 3, nomor 7. Baru setelah itu, ini itu merupakan exit. Dia itu bakal melakukan action return ke token exit command. Token yang bernama exit command. Dan juga help, atau misalnya input dia membaca help atau menemukan help atau help. Dia akan melakukan action return kepada token yang bernama help command. Lalu jalan ini, jalan, blok, dan nomor itu kalau misalnya udah ketemu, dia itu bakal didiamin aja, jadi dibiarin doang. Sama kota juga, kalau misalnya ada kata yang kota. Baru setelah itu nama. Jadi kalau misalnya nama ini, kalau misalnya dia ketemu dengan nama, nama itu dia bakal di read teks input dari usernya, dan dia akan memasukkan ke variabel yang bernama yylval.nama. Baru dia bakal return nama. Dan nama blok juga kayak gitu. Dia itu read input dari user. Baru dia akan masukkan ke variabel yylval blok. Baru dia akan return nama blok. Baru setelah itu, yang nomor blok, dia itu memasukkan variabel yang bernama yylval.number. Dia akan menjadikan string itu menjadi integer, input user. Baru dia akan return nomor blok. Setelah itu, ini itu untuk seperti spasi, tab, dan koma itu dibiarkan saja, diabaikan. Baru yang slash n ini yaitu end line. Baru habis itu yang titik ini, dia itu kalau misalnya titik ini dia akan mengeluarkan unexpected karakter. Jadi kalau misalnya itu semua inputnya itu tidak sesuai dengan token-token syarat-syarat tokennya. Jadi dia bakal keluarin error dengan mengeluarkan apa yang error. Baru dia akan melakukan exit. Jadi programnya langsung tutup. Sekarang saya akan menjelaskan tentang codingan ya. Di codingan ya ini, unionnya itu digunakan untuk mengestore data-datanya. Baru habis itu kita melakukan start line. Oh ya, ya itu digunakan untuk mengecek bahwa grammar-grammar token tersebut itu benar atau tidak. Jadi kita melakukan start line. Start line ini merupakan aturan grammar ya. Jadi line ini mengexpect input alamat atau jalan blok atau exit command atau help command. Jadi kalau misalnya dari salah satu ini tidak dipenuhin, maka dia akan mengeluarkan syntax error. Alamat ini terdiri dari jalan, blok, dan nama. Dan jalan ini terdiri dari nama, token nama. Blok ini terdiri dari nama blok, nomor blok, atau nomor blok. Jadi, line alamat ini, kalau misalnya inputnya berhasil, dia akan mengeluarkan alamat valid. Dia akan print alamat valid. Kalau misalnya inputnya cuma jalan, kalau misalnya dia masuknya jalan, dia akan ngomong alamat kurang lengkap, perlu ditambahkan blok. Sekarang saya akan memperjelaskan tentang line tadi ini. Jadi kita menerima input. Contoh inputnya itu Taman Kota Mas, blok D6, nomor 11, Kota Batam.
Jadi taman kota Mas itu token nama, nama blok, nomor blok, dan nama. Jadi line ini bisa terdiri dari alamat atau jalan blok. Alamat ini terdiri dari jalan, blok, dan nama. Jalan ini terdiri dari nama, blok ini terdiri dari nama blok, nomor blok, atau nomor blok, dan nama, lalu nama. Line, jalan. Jalan ini dia itu terdiri dari nama. Lalu jalan blok, dia terdiri jalan itu terdiri dari nama. Blok itu terdiri dari nama blok, nomor blok, atau nomor blok. Jadi di sini dia bakal coba Taman Kota Mas, nama line. Dia bakal mencoba bahwa apakah gramarnya benar atau tidak. Taman Kota Mas, blok D6 nomor 11. Alamat, jalan blok nama. Jalan blok nama, jalan nama Taman Kota Mas, nama blok D6, nomor blok 11, dan nama Batam. Maka dia akan mengeluarkan alamat valid. Kalau misalnya inputnya itu cuman contohnya kita cuman ada nama jalan, contohnya jadi line jalan, dan jalan itu nama. Taman Kota Mas ini benar dong. Jadi dia bakal masuk jalan ini. Alamat kurang lengkap, tambahkan blok. Baru sekarang kita coba pakai jalan dengan blok tanpa kota. Nah, jalan namanya terdiri dari nama. Namanya Taman Kota Mas, berarti ya oke. Blok yang terdiri dari nama blok, nomor blok. Nama blok, nomor blok. Berhasil, maka dia akan mengeluarkan jalan blok. Alamat valid tetapi dapat ditambahkan kota. Jadi saya akan contoh ini yang salah. Jadi contoh ini aku ada yang salah, input yang salah. Ini input yang salah. Dia akan masuk, dia akan coba pertama lainnya akan mencoba alamat. Alamat ini terdiri dari jalan, blok, nama. Nama, jalan itu nama. Nama blok tidak ada jadi tidak masuk. Dia akan mencoba lagi di jalan. Jalan nama, tapi ada satu token yang belum keambil. Jadi nggak masuk juga. Baru jalan blok. Jalan blok ini nama masuk, blok tidak ada, jadi tidak masuk. Nah, kalau terjadi kayak gini, maka programnya akan mengeluarkan syntax error dan langsung exit program karena tidak sesuai grammar yang dibikin dalam program. Setelah mengerti apa teori yang saya jelasin tadi, sekarang kita compile Lex dan Ya tersebut. Untuk bisa compile, kita memerlukan flex dan bison. Flex itu Lex dan bison itu Ya. Baru kita perlu GCC yang ada dalam dev cpp. Itu tinggal bisa di-download aja. Setelah itu, kita mengambil directory ini. Kita pindah dulu. Navigasi dulu. Kalau sudah, baru kita setelah download Flex dan Bison, kita mengetik Flex address.l. Nah, kita lihat apa yang terjadi pas saya compile. Dia akan keluar lex.y, C source file. Baru sekarang kita compile yang Bison.
bison min d y address dot y. Baru kita sekarang compile dulu. Dia akan muncul y tab scissors y tab c dengan y tab h header. Baru setelah itu kita sekarang nge-compile y tab c dengan lexyy.c menggunakan gcc lex y.tab.c dan lex.yy.c baru min o. Baru kita mau outputnya apa? Kita mau namanya address verification. Baru kalau sudah benar, enter. Terus setelah dia compile, dia yang keluar file exe. Baru setelah itu, kita tinggal jalanin address verification .exe. Kalau sudah jalan, dia bakal keluar program address verification menggunakan text ya. Baru kita coba dulu. Taman kota Mas blok D6 nomor 11. Nah, pastikan dulu benar. Ini itu token nama. Ini token blok. Ini nomor blok. Ini nomor. Baru ini nomor. Baru kita kurang kota. Oke, kita enter. Nah, kalau masih bingung tentang formatnya, kita tinggal pencet help. Dia akan menunjukkan caranya yang benar. Baru sekarang kami akan coba untuk simulasi programnya. Oh ya, pastikan membuka aplikasinya dengan CMD, karena kalau misalnya kita buka langsung dengan exe-nya, ntar kalau misalnya sempat ada error, syntax error, dia tidak akan mengeluarkan input dan langsung exit program. Jadi bagusnya itu pakai CMD untuk dapat melihat error tersebutnya apa. Jadi kita coba dulu. Taman kota Mas blok D nomor 11 Batam. Ini valid karena ini Taman Kota Mas, ini token nama, token blok, token nomor blok, nomor, token nomor. Setelah itu kota Batam ini tidak ada tokennya. Lalu ini token nama. Baru sekarang kita coba lagi. Kita coba lagi yang salah. Kalau misalnya kita tidak menggunakan blok sama sekali dan kita langsung bilang kota Batam. Oh iya, kita harus menggunakan strip untuk programnya mengerti bahwa ini itu merupakan satu token dan satu nama. Kalau enggak, ntar dia mengiranya ini itu token baru. Jadi ini syntax error, dia langsung keluar dari program. Baru kita jalan lagi. Dia syntax error karena dia tidak ada blok. Seperti tadi apa yang aku jelasin, dia tidak ada blok. Jadi dia langsung syntax error karena tidak ada grammar yang sesuai, line yang sesuai. Baru sekarang kita coba Taman Kota Mas blok D6 11 tanpa kotanya. Dia bakal kasih tahu alamat valid tetapi dapat ditambahkan kota sesuai dengan apa yang saya jelaskan dengan source code tadi. Baru kita coba lagi. Sekarang menggunakan jalan titik Agung. Baru kita Podomoro.
Baru, oh ya, ini tidak case sensitif, jadi ditulis saja blok blok A1 nomor, oh sorry, kursor gua. Nomor 1 kota, nggak perlu koma juga, Jakarta Barat. Nah, kalau misalnya kita mau tulis nomor juga bisa. Bisa. Kalau misalnya kita tidak mau blok juga bisa. Dia membaca A1 itu sebagai token blok. Sama. Jadi kalau misalnya dia error kalau misalnya kita tidak menggunakan strip. Jadi contoh Agung kan seharusnya strip, tapi karena saya nggak mau, saya coba. Dia bakal keluar syntax error. Dia bakal kirain ini Podomoro Agung dan Podomoro itu merupakan token yang beda. Kita mau gabungin, soalnya ini merupakan sebuah nama jalan, bukan dua jalan. Baru sekarang kita coba lagi. Jalan Raya Citra Garden Strip. Kita coba pakai Romawi dulu. Baru oh, VI gini. Nomor 11 nomor 7 sorry. Baru habis itu kita coba jalanin. Nah, dia dapatnya itu nomor 7 alamat valid, tetapi dapat ditambahkan kota. Jadi Romawi itu bisa. Romawi itu dibaca. Mau sekarang kita coba pakai kota. Kita kali ini nggak usah tulis kotanya, kita langsung tulis Jakarta aja. Jakarta Barat. Sorry, perlu strip juga ini Jakarta Barat. Nah, ntar dia kebaca kota Jakarta Barat. Terus dia ada bilang valid. Artinya ini udah benar. Udah lengkap, alamatnya lengkap. Coba kita masukin satu nama aja ya. Jadi kita namain Citra Garden doang. Coba ya. Dia bakal bilang alamat kurang lengkap, tambahkan blok. Dia hanya membaca satu token nama Citra Garden. Baru kita nggak usah blok, langsung bilang A7 nomor 3 Jakarta, kosong koma, kalau mau coba Jakarta Barat. Nah, ntar dia bakal misahin sendiri tokennya alamat valid. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian saya. Saya berharap semua orang tetap sehat dan aman. Stay home and stay safe.